sudah atau nyangkut terus duitnya gimana nih. Yang enak itu yang punya uang cash banyak. Nah, makanya supaya teman-teman gak nyangkut mungkin harus tahu yang namanya cut loss. Halo, selamat sore Pak Erwin. Halo, selamat sore. Salam kenal Pak, saya Anis Pak dari Warta Ekonomi Pak. Siap. Salam kenal juga buat teman-teman dari followernya Warta Ekonomi. Saya Ervin selaku founder dari Ruang Saham. Baik, terima kasih Pak Erwin ini udah mau meluangkan waktunya nih bersama Warta Ekonomi sore hari ini nih Pak Erwin. Ya, kesempatan yang bagus juga buat kita buat lebih mengedukasi lagi lah. Betul, karena apa tema kita hari ini tuh kenalan sama yang namanya cut loss nih Pak, supaya teman-teman yang investasi di saham itu ruginya nggak makin dalam, karena kan memang tadi yang saya bilang juga pasar saham ini mulai sepi dan kayaknya memang banyak yang mulai beralih ke kripto gitu Pak, atau memang karena memang kondisinya juga memang tidak memungkinkan gitu mungkin ya Pak ya. Oke, jadi Nah di temanya menarik sih. Temanya menarik nih. Iya, jadi biar teman-teman tuh nggak nyangkut gitu lah ya Pak, kalau bahasa apa orang-orang yang main saham tuh nggak nyangkut gitu sahamnya Ya. ya. Oke Pak, ini yang pertama-tama mungkin yang saya mau tanyakan ke Pak Ervin, Pak, boleh nggak sih Pak dijelasin apa sih cut loss saham? Dan kemudian mungkin kalau teman-teman tuh banyak yang berpikir gini Pak, kalau kita cut loss saham itu artinya kita gagal gitu, karena kita mengalami kerugian. Itu benar nggak sih Pak? Silakan Pak Ervin. Oke, jadi teman-teman, eh, cut loss atau ada juga yang menyebutnya itu stop loss juga. Nah, cut loss dan stop loss itu adalah dua hal di mana ketika kalian membatasi kerugian ketika suatu harga saham itu jatuh. Nah, Hmm. ketika suatu harga saham itu jatuh dan kalian melakukan cut loss, yang di mana artinya kalian jual rugi. Nah, kalian biasa akan dapetin yang namanya capital loss. Jadi misalnya Mhm. kan di saham Telkom nih, di harga 1000, kemudian kalian, wah, harga sahamnya udah turun nih ke 900. Akhirnya kalian lakukan penjualan. Nah, kalian rugi kan? Kalian rugi 100. Nah, itu bisa disebut sebagai cut loss atau stop loss tersebut. Mhm. Nah, pertanyaan keduanya adalah, apakah cut loss itu bisa dikatakan selalu gagal gitu ya? Gagal Mhm. apa enggak sih? Jadi bisa dikatakan ketika kita melakukan cut loss dengan tepat, sebenarnya kita nggak gagal kok. Ya, karena Mhm. kalau nantinya harga Telkom itu ternyata turun lagi sampai ke 500, nah bisa dikatakan kalian telah berhasil yang namanya stop lossing kalian gitu. Nah, itu adalah keunggulan dari cut loss sendiri. Dimana kalau saya selalu katakan adalah eh cut loss itu sebagai sarana ya, cut loss itu salah satu sarana di mana kita bisa meminimalisir resiko kita di market. Dimana ketika Mhm. kita udah terjun di pasar saham, apalagi seperti saya dan teman-teman dari ruang saham, dari Warta Ekonomi yang memang bisa dikatakan adalah investor retail, ya investor retail, Iya. otomatis ya yang kalian bisa kendalikan itu hanyalah yang namanya risiko kalian masing-masing. Nah, dan yang mengatur dari resiko tersebut, ya salah satunya adalah cut loss itu. Gitu. Baik. Jadi cut loss ini sebenarnya memang baik juga dilakukan ketika waktunya memang tepat gitu ya Pak. Karena Nah, kita nggak tahu gitu kapan saham itu akan berhenti turun gitu ya Pak. benar, benar. Oke. Pak, terus kenapa sih Pak alasan apa nih Pak yang membuat investor itu harus aware sama cut loss gitu Pak ketika berinvestasi? Oke, jadi kenapa kok kita harus aware? Ya, karena memang Mhm. bisa dikatakan salah satu contoh ya, salah satu contohnya aja seorang Warren Buffett, di mana dia seorang legenda dari investing. Di saat awal pandemi dari COVID-19, dia juga melakukan yang namanya cut loss atau stop loss itu pada beberapa emiten yang akan dia investingkan. Nah, salah satu emiten yang dia cut loss saat itu adalah yang namanya perusahaan penerbangan. Ya, airlines itu semua Mhm. dia buang karena dia merasa secara bisnis, di masa pandemi, dari awal pandemi sampai saat ini bisa dikatakan penerbangan adalah salah satu sektor yang akan cukup terpukul. Mhm. Nah, oleh karena itu dia lakukan yang namanya cut loss karena melihat prospek dari suatu emiten tersebut udah buruk gitu. Nah, buat apa kita hold suatu emiten atau kita bahkan average down suatu emiten yang memang kinerjanya terus menurun gitu. Nah, teman-teman harus pertimbangkan hal tersebut gitu. Mhm. Jadi memang
resiko apa untuk meminimalisir tadi ya Pak resikonya Benar, ketika saham itu turunnya lebih dalam lagi gitu ya Pak. Nah benar. kemudian Pak sebelum kita melakukan cut loss Pak, apa sih yang harus dilakukan Pak? Nah, tentunya sebelum teman-teman melakukan cut loss ya, pasti kan teman-teman udah beli yang namanya saham tersebut. Nah, Betul. ketika saham itu jatuh atau turun, otomatis teman-teman jangan terlalu panik ya. Jangan terlalu panik selling melihat oh udah minus gini terus kalian buru-buru jualin. Nah, kalian Mhm. tenang dulu ya dan cari tahu kembali kenapa alasan kalian dulu membeli emiten tersebut. Ya, Hmm. apa alasan kalian membeli emiten tersebut? Kemudian baru kalian cek, oh ternyata secara kinerja masih bagus nih, ya. Secara kinerja masih bagus, kemudian sentimen-sentimen yang ada seperti apa, dan prospek bisnis ke depannya otomatis ya. Hmm. Karena kita udah bicara yang namanya saham, yang kita membeli suatu kepemilikan atas perusahaan, otomatis teman-teman harus bisa melihat apakah bisnisnya di future itu bagus enggak. Nah, kalau kalau teman-teman merasa, wah, salah satu contohnya airlines tadi ya, wah kalau di bisnis penerbangan 1 tahun ke depan ini bisa dikatakan cukup berat nih. Belum Mhm. operasionalnya, nanti merugi dan lain-lain, otomatis investor tentu aja tertarik dong. Buat apa Mhm. teman-teman yang namanya investasikan dana kalian, kalau kalian udah tahu itu akan terus merugi. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus pikirin dulu ya alasan kalian pertama kali membeli. Kemudian jika memang kinerjanya masih bagus, sentimen masih bagus, kalian boleh aja lakukan hold ataupun Hmm. average down. Tapi kalau memang udah terlihat, wah ternyata ada perputaran, roda ekonominya udah berputar tuh, yang dulunya di atas udah pindah ke bawah dan lain-lain, akhirnya ya kita nggak boleh terlalu ego, ya tetap kita harus ada pilihan cut loss tersebut. Gitu Mhm. sih. Kalau tadi Pak, kalau average down tadi Pak, kalau average down tadi itu gimana sih Pak? Boleh dijelaskan juga nggak? Nah, jadi selain teman-teman cut loss ya, ada salah satu Mhm. pilihan yaitu averaging down ya, average down. Mhm. Dimana kalau buat teman-teman yang belum terjun di pasar saham, biasanya contohnya seperti Telkom tadi ya. Ya di awal saya ada sebutkan Telkom di harga 1.000. Nah, ketika harga Telkom itu udah turun ke 500, nah ketika kalian beli lagi saham Telkom di 500, otomatis harga saham rata-rata kalian akan ter-average di harga 750. Hmm. Nah, dengan Baik. kita melakukan averaging down, bisa dikatakan kita akan mendapatkan harga saham yang lebih rendah daripada posisi yang terakhir kita beli. Nah, tapi hal Mhm. ini bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman benar-benar yakin dengan kinerja dari emiten tersebut. Nah, hitungannya Baik. teman-teman udah melihat, oh bisnis dari e-commerce nih bagus banget ya, dimana Mhm. misalnya bisnis dari e-commerce tuh bagus banget nih. Meskipun turun, saya lihat peningkatan dari kinerja user itu banyak. Jadi teman-teman, saya berani tambah lah, kita averaging down lagi, gitu. Jadi tetap harus menganalisa dulu ya Pak ketika mau melakukan average, down, cut loss ataupun hold tadi gitu ya Pak. Benar, benar. Jadi di Oh, pasar saham tentunya kita nggak boleh cuma lihat dari satu sentimen lalu kita hajar beli, tapi kita harus pelajari lah banyak faktor yang bisa mempengaruhi suatu harga saham. apalagi dengan perasaan aja gitu ya Pak itu nggak bisa banget tuh ya namanya memprediksikan satu saham tuh cuma melalui perasaan nanti nanti akan naik nih di akhir tahun nih feeling gua nih gitu kan kadang-kadang. Benar. Nah, itu yang bisa dikatakan nantinya akan jadi korban PHP itu. Ya. Wah, Betul. sahamnya udah turun. Wah, saya yakin bisa naik nih, tahan lagi. Saya yakin nih bisa Iya. tahan lagi sampai akhirnya udah minusnya terlalu besar. Gitu. Ya, karena kan kebanyakan mungkin kalau orang melakukan cut loss itu kan mungkin berat gitu ya Pak. Jadi Nah, lebih baik ini kayaknya feeling saya ini nanti bakal naik gitu. Kebanyakan kayak gitu ya Pak. Nah, itu yang harus dihindari mungkin ya Pak sama teman-temannya. benar, benar. Jadi Mm-mm. kalau teman-teman terlalu memakai, ya bisa dibilang kalau menganalisanya hanya dengan perasaan, ya teman-teman bisa aja nanti jadi yang namanya korban PHP itu. Wah, turun saya nggak mau cut loss karena saya rasa ini udah mentok nih, udah paling bawah. Nah, Betul, itu bisa aja nanti makin turun teman-teman. Gitu dan otomatis kalian semakin besar loss kalian nantinya, betul. ya biasanya sih makin ditahan aja nih udah gitu. Betul yang ada nantinya akhirnya sahamnya mandek dan ya berakhir dengan nyangkut tadi itu ya Pak ya. Benar. Ya, kemudian Pak, gimana sih Pak, bisa jelaskan gimana caranya kita melakukan cut loss yang tepat Pak?
Nah, kalau dari saya sendiri sih, untuk melakukan cut loss yang tepat itu sebenarnya hampir kalau di pasar saham ya, kita selalu bilang Mhm, semua kemungkinan itu pasti ada, teman-teman. Semua mhm, kemungkinan itu pasti ada. Dimana saya sendiri juga pasti pernah ngelakuin cut loss, ya saya sendiri juga pernah ngelakuin cut loss. mhm, Kalau ada yang nggak pernah ngelakuin cut loss, saya mau belajar lah, ya. Nah, biasanya rata-rata semua pasti pernah melakukan yang namanya cut loss. mhm, Dan tujuan dari kita melakukan cut loss adalah kita adalah meminimalisir resiko tersebut. Kalau memang mhm, akhirnya setelah kita cut loss dan harga sahamnya jeblok, ya bisa dikatakan kita udah berhasil ya, kita udah berhasil. mhm, Tapi ya teman-teman, tapi kalian nggak perlu kecewa jika ternyata sudah di cut loss sahamnya kembali naik. Nah, kalian jangan kecewa gitu ya. Tapi kalian jadikan pelajaran, kalian jadikan pelajaran, apakah titik yang kalian udah lakukan cut loss itu udah tepat enggak sih? mhm, Nah, udah tepat enggak sih? Dan bisa dikatakan kalau di investing pun kita juga lihat sedikit lah yang namanya technical, apakah ya, mhm. ada supportnya apa enggak sih gitu. Apakah kita udah cut lossnya Yap, benar-benar udah jebol support atau belum. Nah, itu bisa mhm, kita cek juga gitu. Tapi buat teman-teman jangan terlalu kecewa kalau kalian udah cut loss kemudian sahamnya naik. Ya, itu teman-teman nggak usah kecewa karena mhm, salah satu contoh yang tadi Warren Buffett saya katakan itu di awal pandemi dia cut loss yang namanya perusahaan airlines. Tapi mhm. akhirnya perusahaan airlines itu kembali bangkit gitu loh. Jadi gak ada yang teman-teman butuh kecewain karena sekelas Warren Buffett pun dia juga bisa lakukan kesalahan seperti itu gitu. Baik. Nah, kemudian Pak, kalau waktunya nih yang tepat, atau kira-kira ada nggak perhitungannya Pak, kita ketika kita mau cut loss itu baiknya sudah berapa persen, atau mungkin ketika kita sudah investasi berapa lama, mungkin ada nggak sih Pak Oke, hitung-hitungan jadi seperti itu? kalau nah untuk cut loss sendiri ini juga sering banget ditanyain sama teman-teman ya kayak dari teman-teman yang trading tanpa trader biasanya mereka juga tanya berapa sih persentase yang biasa bisa dikatakan kalau udah sampai minus berapa persen di cut gitu. Nah sebenarnya kalau kita Mhm, bicara di trading kita akan cek masing-masing dari teknikalnya pastinya punya posisi yang berbeda-beda dari supportnya. Jadi ada yang mungkin dari 10%, 7%, 8%, atau 5% gitu. Nah, tapi kalau buat teman-teman investing, biasanya kalian akan melakukan cut loss itu ketika laporan kinerjanya jelek. Nah, mhm. laporan kinerjanya jelek. Atau ketika memang suatu emiten ini punya kinerja yang baik, tapi ternyata tiba-tiba ada kasus hukum. Nah, teman-teman udah harus hati-hati itu. Nah, di saat itu lebih baik teman-teman out dulu. Seperti itu. Itu sih Baik. untuk perbedaannya. Em, Mungkin perbedaannya ada yang tadi itu yang 7 sampai 10%, atau mungkin ketika satu perusahaan itu kinerja jelek dan mungkin ada satu kejadian ya bermasalah hukum seperti itu gitu ya Pak ya. Benar. Kalau rumusnya sendiri ada nggak sih Pak, maksudnya ketika kita hitung-hitungan gitu, ketika kita mulai berinvestasi, misalkan harganya di 1.000. Nah, baiknya kita cut loss-nya itu di harga 700 kah atau 800, atau seperti apa Pak, ada hitung-hitungannya nggak sih rumusnya? Kalau untuk rumusnya sendiri sih belum ada yang pasti ya, karena Nah, biasanya kita juga lihat yang namanya um, lebih ke support ya. Kalau teknikal kita bisa biasanya lihat support, tapi mhm, kalau biasanya angkanya yang bulat-bulat itu biasa ada supportnya juga gitu ya. Itu bisa jadi pertimbangan. Ya jadi kalau angkanya terlalu pas, misalnya 700, 800 itu biasanya ada faktor psikologi di mana orang-orang biasanya akan beli aja deh di harga 800 atau nah jadi mhm, teman-teman bisa letakkan di angka yang lebih bawahnya. Itu sih. mhm, Kalau untuk investing biasanya ketika memang kinerjanya udah keluar jelek, itu biasanya udah lepas dulu sih pasti di harga apapun, mhm, karena daripada nanti makin turun gitu. mhm. Jadi kalau udah ada sentimennya sudah nggak bagus, lebih baik langsung jual gitu ya Pak, Ya, cepet-cepet. tapi memang harus diperhatikan sentimennya apakah memang yang benar-benar berpengaruh kepada emiten Baik. tersebut atau enggak gitu. Oh, baik. Jadi kembali lagi kita harus menganalisa apa tadi, sentimen-sentimen yang ada gitu ya Pak. Nah, Nggak sembarangan kita main jual atau kita beli gitu ya Pak di yes. investasi saham ini. Oke. Kemudian Pak, kalaupun ada nih Pak kayak yang tadi misalkan kasusnya, nanti takutnya tahu-tahu nih ketika saya jual, saya cut loss, ini saham naik gitu Pak. Nah, mungkin banyak yang kayak gitu ya, teman-teman saya juga mungkin banyak yang seperti itu. Nah,
kira-kira apa sih Pak resikonya nih, resiko yang paling besar yang mengintai nih orang-orang yang mungkin galau nih ketika mau melakukan cut loss ini Pak? Oke, jadi ini good question ya. Jadi resikonya biasanya kalau teman-teman nggak mau lakuin yang namanya cut loss dan hold terus. Nah, Mhm. eh, saya pernah juga merasain yang namanya melihat salah satu emiten dari harga 24.000 sampai ke harga 1.000 ya, dari angka 24.000 sampai ke 1.000-an ya teman-teman. Jadi ketika kalau kalian nggak mau melakukan cut loss, bisa aja dulunya kalian beli emiten itu di harga 20.000, mungkin beberapa tahun ke depan karena kalian nggak mau cut loss itu, mungkin sekarang harganya cuma di angka 2.000. Itu mungkin aja gitu. Jadi bisa dikatakan uang kalian malah benar-benar nyangkut, dan ketika kalian mau cut atau buang, nah nilainya udah kecil banget dan uangnya udah gak muter berapa tahun. Nah itu Hmm. resikonya gitu. Dan belum tentu juga ketika kita mau jual ada yang mau beli gitu ya Pak, karena memang mungkin perdagangannya juga udah mulai sepi gitu, udah ditinggalkan sama Benar, para investor lain ya. benar. Oke. Jangan sampai nanti ternyata harga sahamnya udah sampai di 50. Nah, Ya, apalagi itu. nyangkut udah gitu. Karena mungkin banyak ya Pak kasus-kasus yang seperti itu ya, ketika dibeli masih ribuan terus kemudian mungkin setahun 2 tahun tahu-tahu sahamnya udah di gocap gitu, jadi Udah saham kocak, gocap ya, lah. gitu. Jadi benar-benar akhirnya uang kalian nyangkut dan kalian nggak bisa jualan. Betul betul betul. Jadinya malah stuck aja gitu ya Pak. Itu seperti uang hilang mungkin ya Pak jadinya ya Pak. Ya, benar, bisa dikatakan hilang kalau memang benar-benar dia Hmm, udah gak akan gerak ya, parkir terus ya. di 50 gitu. Tapi meskipun nanti kalau misalnya dia udah gerak, ya bisa kalian hitung sendiri. Ya lebih baik masukin uang di deposito gitu jadinya kan. Betul. Punya return yang Betul jauh betul. lebih baik daripada akhirnya dalam beberapa tahun ternyata kalian minus gitu. Karena memang niat di awalnya untuk investasi ya Pak, bukan untuk amal gitu ya Pak. Ya, Oke Pak, kemudian Pak, ini mungkin juga banyak ditanyakan nih Pak. Gimana sih Pak caranya nih supaya kita terhindar dari yang namanya cut loss ini? Supaya kita tuh kalau investasi itu kita bener-bener tahu gitu ini perusahaan A ini dalam waktu misalkan jangka waktu pendek itu 6 bulan gitu Pak, ini pasti akan naik nih harga sahamnya. Itu gimana sih Pak cara-caranya supaya kita nggak mengalami cut loss? nah tentu teman-teman kalau misalnya benar-benar meminimalisir dari cut loss ya, tentunya teman-teman harus cek dari kinerja dari setiap emitennya ya. Ketika Mhm. emitennya punya kinerja yang lebih baik, biasanya dia akan kembali ke nilai intrinsiknya gitu. Nah, teman-teman bisa cari emiten-emiten under value gitu. Nah, biasanya emiten under value itu harga sahamnya akan kembali ke nilai intrinsiknya. Nah, kalau buat beberapa emiten yang memang untuk trading, teman-teman buat yang trading, nah kalian harus lakuin yang namanya sebelum membeli suatu saham, kalian tuh cek dulu risk berbanding rewardnya ya. Hmm. Jangan sampai kalian nggak ngitung itu. Jadi kalian harus hitung dulu, oh kalau memang saya masuk di suatu emiten ini, rewardnya dalam berapa bulan ke depan mungkin bisa mencapai 15% gitu ya. Nah, Mhm. resikonya berapa nih? Kalau resikonya juga 15% kan ya buat apa gitu. Atau bahkan Mhm. resikonya jauh lebih besar. Ya teman-teman bisa dikatakan kalian terlalu gambling gitu. Nah, tentu kalian harus cari benar-benar hitung, oh resikonya kecil nih ketika loss gitu. Nah, jadi teman-teman harus memperhitungkan itu sih. Baik, di awal memang harus memberikan risk dan reward-nya ya Pak ya, Benar, benar. pertimbangan itu. Oke. Kita tadi juga teman-teman yang kalau mau bertanya nih bisa di-update di kolom komentar ya. Saya akan bacakan ya Pak, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih mungkin tapi lebih spesifik nih Pak. Mungkin ada dari Wiman Pitara. Om, saya nyangkut di BBRI di angka 4.140. Apakah angka tersebut bisa dicapai dalam waktu dekat? Kalau kita udah bicara emiten banking ya, Mhm, kita udah bicara emiten banking, di mana BBRI ini bisa dikatakan salah satu emiten big caps di perbankan ya. Kalau mhm, memang teman-teman mau jangkanya lebih panjang, emiten BBRI seharusnya masih punya potensi upside yang cukup besar ya dalam beberapa tahun ke depan sih. Gitu selama dia bisa mengikuti yang namanya update ya, seperti dari bank-bank digital. Karena bank-bank seperti BCA pun yang dari konvensional juga udah persiapan ya, dia udah bikin mhm, aplikasi juga di mana untuk mengarah ke bank digitalnya. Nah, selama suatu
bisnis itu bisa terus berinovasi, ya kalian bisa percayakan lah sebenarnya seperti itu. Jadi di hold nggak apa-apa gitu ya Pak. Nah, Teman-teman mungkin masih tetap bisa wait and see nih lihat dari pergerakan si emitennya sendiri apa yang mau dilakukannya. Kalau BBRI sih memang bank digitalnya melalui BRI Agro itu memang sudah dipersiapkan ya Pak ya. ya, Ya oke, ini ada lagi dari Andianto_Pungki. Untuk menjadi investor pemula, berapa dana yang harus dipersiapkan ya Pak dan di mana? Silakan Pak, bisa dibantu jawab. nah jadi buat teman-teman yang bisa dikatakan belum jadi seorang investor hanya karena wah modal saya kecil gitu ya, sebenarnya itu bukan alasan ya teman-teman. Kalau saya sih selalu katakan dan saya selalu edukasi, start small dulu gak masalah ya, meskipun itu di pasar saham ya teman-teman. Jadi kenapa kok start small? Karena buat teman-teman kalian harus ingat ya, pasar saham itu adalah salah satu investasi yang bisa dikatakan berisiko tinggi. Nah, oleh karena itu teman-teman harus pakai benar-benar dana dingin kalian. Dan kalian nggak harus masuk dalam jumlah yang sangat besar. Kalian mulai dari yang kecil aja, 200.000, 300.000, kalian bisa sisihkan setiap bulan, itu udah good banget. Ya, dan kalian bisa belikan emiten-emiten blue chip. Nah, seperti itu sih. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang mau start, kalian boleh start small dulu. Ya, kalian pelajari dulu sistemnya, kalian pelajari dulu psikologinya, kalian pelajari dulu cara baca kinerja keuangan, dan tentunya dari pengalaman kalian sendiri. Gitu. Nah, kalau saya sih selalu saranin, kalau memang bisa seenggaknya tuh beli, kalau seenggaknya tuh kalau teman-teman baru mau terjun, ada dana sekitar 400 sampai 500.000, jadi seenggaknya kan bisa beli emiten blue chip seperti Bank BRI tadi, gitu ya, atau banking lain. Nah, itu akan jauh lebih aman, gitu. Nah Pak, kalau masuknya di kondisi pasar yang seperti ini, itu disarankan juga atau memang nanti tunggu dulu atau seperti apa Pak? Nah, kalau kita lihat market saat ini sebenarnya banyak juga kan yang mengatakan, wah pasar saham sepi nih, ya pasar saham Iya. sepi. Nah, sebenarnya kalau saya lihat sih sebenarnya pasar saham nggak sepi-sepi amat ya, nggak sepi-sepi amat, karena secara transaksi volumenya pun juga bisa dikatakan hanya kembali normal seperti di tahun lalu sebelum pandemi. Betul. Karena memang pasar saham tuh bisa dikatakan lagi rame banget tuh waktu November, Desember, dan Januari gitu. Dan sampai hari ini pun saya juga lihat banyak banget kesempatan kalian bisa dapetin profit. Atau bahkan kalian kalau mau cari emiten-emiten blue chip yang bisa dikatakan lalu udah sampai peak, kemudian lagi turun cari support, nah kalian bisa dapetin harga yang lagi diskon juga gitu. Nah, ngomongin saham di blue chip nih Pak, saya tertarik karena ada, kalau nggak salah saya pernah baca, belum tentu kita investasi di saham blue chip itu dalam waktu panjang itu kita mendapatkan gain gitu Pak. Apakah memang seperti itu atau sebaiknya kalau memang kita berinvestasi di saham blue chip ini, apa sih yang harus kita lakukan Pak? Nah, itu benar ya. Jadi ketika kita memilih suatu emiten blue chip pun sebenarnya bisa dikatakan belum tentu semua emiten blue chip yang kalian hold jangka panjang bisa memberikan return. Nah, salah satunya tuh ada emiten produk sehari-hari, consumer goods. Betul. Dimana kalau kalian teman-teman cek, itu dalam 5 tahun terakhir bahkan sampai saat ini itu masih turun. Jadi kalian pegang 5 tahun sampai hari ini malah loss. Nah, sebenarnya ada juga kasus seperti itu. Nah, tapi buat teman-teman, kalau memang kalian mau belajar di blue chip, kalau memang kalian mau investasikan di emiten blue chip, kalian harus lihat dulu track record-nya. Seperti dua emiten seperti Bank BCA, BRI, bisa dikatakan juaranya IHSG ya, juaranya IHSG, di mana setiap tahun selalu memberikan growth, gitu ya, selalu bisa memberikan growth untuk naik dan bikin all time high lagi, Nah, itu adalah dua emiten juaranya IHSG sih. Dan tapi teman-teman ada beberapa emiten lain yang blue chip yang nggak selalu bikin all time high, tapi seenggaknya mereka tuh kasih dividen terus. Nah, semakin besar kalian beli emiten tersebut dan emiten tersebut bisa dikatakan rutin juga bagikan dividen, maka setiap tahun ya dividen yang kalian dapatkan akan terus bertambah nilainya. Gitu sih. Itu salah satu keuntungannya. Baik mungkin returnnya atau gain itu bisa didapat dari dividen tadi itu ya Pak. Meskipun mungkin tadi harga sahamnya juga mungkin stagnan atau malah turun gitu ya Pak ya. Benar. Oke.
Nah, Pak, kalau kalau di saham blue chip tadi itu, kalau untuk saat ini Pak, sektor apa sih Pak yang menurut Bapak yang masih akan memberikan keuntungan atau mungkin masih berpotensi untuk meningkat Pak di hingga akhir tahun ini Pak? Kalau saya lihat sih sektor perbankan itu juga masih besar banget potensinya. Mhm, Dan selain itu ada sektor consumer yang memang belum gerak juga, ya teman-teman bisa perhatikan juga. Pasti mhm, ada waktunya ya sektor consumer itu akan gerak karena memang karena ini kan sampai akhir tahun ya. Kalau misalnya teman-teman lihat pasar saham saat ini tuh lagi banyak didominasi dengan yang namanya komoditas ya, hmm, karena market US tuh lagi inflasi sehingga akhirnya meningkatkan harga-harga komoditas itu, harga-harga komoditas ikut terangkat gitu. Nah, kalau teman-teman lihat market saat ini sekarang lagi up to di komoditas, tapi kalau kita long term kita mhm, bisa lihat ada perbankan atau finansial, kemudian consumer goods itu pasti akan jalan, dan mhm, ada infrastruktur pastinya. Nah, infrastruktur ini menjadi salah satu bisa dikatakan sektor yang didukung oleh pemerintah banget ya, dengan adanya SWF dan pembangunan akan kembali dilanjutkan gitu. mhm. Jadi beberapa sektor itu mungkin teman-teman bisa lihat nih saham-saham mana yang masih masih prospek gitu ya, tapi masih dianalisa kembali ya Pak ya. Nah, untuk emitennya bisa dianalisa. Oke, baik Pak. Ini ada yang banyak nih kayaknya yang nanya tentang Bank Mandiri nih Pak. Gimana nih Pak? Udah turun dalam di hold apa di cut loss ya? Silakan Pak. Nah, kalau misalnya pertanyaannya apakah saya lagi pegang Bank Mandiri nih dan udah turun dalam. Nah, sebenarnya teman-teman bisa cek kembali. Nah, tujuan kalian untuk masuk di Bank Mandiri ini sebenarnya untuk jangka panjang atau enggak? Karena Bank Mandiri sendiri tahun ini juga udah membagikan dividen. Nah, itu salah satu keuntungan buat teman-teman yang investor di Bank Mandiri. Dan saat ini kalian bisa analisa juga apakah memang kinerjanya memburuk apa enggak. Kalau memang kinerjanya dirasa masih akan terus berkembang sampai beberapa tahun ke depan, ya teman-teman bisa manfaatkan untuk average down. Nah, atau Hmm. dia hold aja. Gitu sih. Oke, jadi tergantung ya dari teman-teman nih ya Pak ya maunya Nah, gimana nih. Balik lagi ke tujuan investasinya seperti apa gitu kan. Strateginya ya. juga mungkin harus dimantapkan. Pak, nah kemudian kalau ngomongin strategi nih Pak, kalau Bapak bilang kan pasar saham sekarang ini kan memang balik lagi ke sebelum pandemi gitu ya Pak, itu Ya. normal lagi. Eh, Nah, strategi apa nih Pak untuk mungkin investor yang generasi corona ini mungkin bisa dibilang kemarin-kemarin belum pernah mengalami nih Pak, mungkin yang sebelumnya pasar sepi segala macam. Kira-kira strategi apa sih Pak yang sebaiknya diterapkan Pak ketika pasar seperti ini Pak? Nah, jadi buat teman-teman yang baru terjun di pasar saham, bisa dikatakan biasa orang sebut eh, Generasi corona ya Pak? ya, generasi corona atau angkatan corona. Nah, Iya. teman-teman, di bulan November, Desember, dan Januari itu bisa dikatakan pasar saham itu lagi cepat banget ya. Ketika naik juga kencang, dan ketika turun juga kencang. Nah, eh, sebenarnya buat teman-teman yang masuk di pasar saham ya, kalian jangan hanya memikirkan untuk kaya mendadak dari saham ya. Hmm. Kalian bisa cepat-cepat dapat keuntungan dari saham gitu. Nah, sebenarnya di pasar saham bisa dikatakan kalau dibandingkan dengan cryptocurrency, pasar saham pasti jauh lebih lambat gitu. Tapi Ya. memang risikonya juga lebih teratur gitu. Jadi kalau teman-teman udah mau masuk pasar saham, kalian harus punya mindset ya, jangan terlalu buru-buru lah. Harus tetap sabar dan yang penting konsisten gitu. Hmm. Baik, jadi jangan ngebandingin tadi nih saya highlight ya Pak, jangan membandingkan dengan cryptocurrency yang memang diperdagangkan 24 jam gitu ya Pak, karena pasar saham ini kita diperdagangkannya ada jam perdagangnya, ada jam perdagangannya, lagi yang di masa corona ini memang sampai jam 15 aja, biasanya Ya, sampai jam 14 gitu ya Pak ya, sampai jam 4 sore biasanya sebelumnya. benar. Oke. Oke, jadi teman-teman yang mungkin lagi main kripto nih, tapi saya tertarik juga nih Pak ngomongin kripto. Kalau dari pandangan Pak Ervin sendiri tentang cryptocurrency itu seperti apa sih Pak Nah, tentu saja prospeknya? di instrumen keuangan manapun kesempatan untuk mendapatkan profit itu pasti ada gitu ya. Jadi buat Mhm, teman-teman meskipun ada saham, ada cryptocurrency, ada reksadana, nah kalian bisa manfaatkan itu untuk yang namanya diversifikasi aset untuk investasi kalian
gitu. Hmm. Baik, jadi kalaupun teman-teman mau berinvestasi di kripto ya silakan, cuman tetap dilihat lagi gitu ya Pak, karena memang resikonya memang lebih besar dari saham, apalagi reksadana gitu ya Pak ya. Iya, benar, benar. Oke, Pak ini ada yang nanya lagi nih Pak, nanya tentang masih sama sih Pak tentang BRI Pak, katanya cenderung turun. Mungkin Bapak bisa ada nggak sih Pak support atau resistennya untuk Bank BRI sendiri Pak? Nah, untuk BRI sendiri, sebenarnya saya lihat ada support tuh seenggaknya di area 3.950 sampai 4.000. Nah, kalau teman-teman itu bisa jadi area support untuk Bank BRI, gitu. Oke, itu buat teman-teman yang lagi galau nih, kenapa nih BRI ini turun terus nih? Ya, Silakan tuh support dan resistennya sudah Pak Ervin sebutkan. Oke nih Pak, ada lagi pertanyaan. Bapak bisa merekomendasikan apa tempat saham nih Pak? Ada yang nanya IPOT atau Ajaib Pak? Nanya, bagusan mana? nah, biasanya ya teman-teman, biasanya untuk sekuritas tuh rata-rata saat ini di Indonesia semuanya bisa dikatakan udah bagus dan ada standarisasinya semua gitu. Jadi Mhm, kalian bisa apa ya namanya? Coba cek juga ya sebelum download kan biasanya ada kelihatan tuh ya. Nah, mhm. kalian bisa cek juga dan saya rasa keduanya cukup bagus ya. Saya rasa keduanya cukup bagus dan yang penting kalian harus perhatikan ya aplikasinya lancar. Kemudian pendaftarannya juga mudah. Nah, yang penting itu sih. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya tergantung juga ya Pak, karena mungkin masing-masing orang nyaman sama aplikasi yang mana itu beda-beda juga. Jadi silakan Benar. teman-teman coba. Baik, ini Pak ada yang tanya lagi Pak, prospek CMBF bagaimana? Kok nggak ada aktivitas? Gimana Pak menurut Pak Ervin? Oke, saya sendiri nggak tahu ya kode CMBF itu apa ya teman-teman. Kalau misalnya memang nggak ada aktivitas kan harus hati-hati ya. Jadi dari 700 emiten yang ada di bursa IHSG ini, ada beberapa emiten yang bisa dikatakan nggak liquid. Ya, nggak liquid itu seperti apa? Nggak liquid itu bisa aja kalau teman-teman cek bid offernya itu lompat-lompat biasa angkanya. Hmm. Kemudian kalau kalian mau cek grafiknya itu bisa terlihat garisnya cuma garis strip. Nah kalau teman-teman masuk di emiten seperti itu, biasanya akan susah untuk jual dan beli. Ya karena itu Hmm. bisa dikatakan investor nggak tertarik untuk transaksi jual beli di emiten-emiten tersebut. Gitu. Hmm. Baik Pak, tapi terkadang kalau saya lihat ada satu emiten yang memang udah nggak gerak, terus tahu-tahu dia bergerak gitu Pak. Itu biasanya kenapa sih Pak? Nah, terkadang ada beberapa emiten juga yang misalnya gak liquid, ya, yang dulunya gak Hmm. liquid, tiba-tiba volume transaksinya tuh banyak tuh. Nah, Yap. salah satunya kalau teman-teman mau lihat yang gak liquid dan tiba-tiba transaksinya banyak, itu Bank Jago atau Arto, ya. Arto itu bisa dikatakan dulu tuh gak liquid, tapi karena dengan melihat prospek dari kinerjanya Arto, kemudian sentimen ya, positif dari Arto, akhirnya membuat investor tuh tertarik sendiri untuk jual dan beli emiten tersebut gitu. Hmm. Oke, tergantung dari sentimen-sentimen yang ada juga berarti ya Pak. Benar, jadi ketika emiten tersebut memang kinerjanya bagus dan akhirnya Hmm. bisa dikatakan banyak investor tuh akhirnya melirik, oh ternyata Hmm. Arto bagus juga ya, oh ternyata Arto bagus juga ya. Nah baru dari sana akhirnya uh, yang dari sebelumnya gak liquid bisa tiba-tiba transaksinya banyak akhirnya gitu. Betul. Ini ngomongin Arto, saya tertarik juga Pak. Kalau dari Pak Ervin sendiri, Pak Arto ini kan naiknya juga bisa dibilang gila-gilaan gitu ya Pak. Karena dari mungkin 4 ribuan, terus kemudian sekarang sudah 10 ribu gitu Pak. Kemudian kemarin sempat 11 ribu. Itu kira-kira gimana sih Pak sebenarnya Arto ini? Nah, kalau saya lihat sendiri memang prospek bisnisnya ke depan sangat bagus ya, apalagi dijadikan sebagai bank digital ya dan Mhm. backgroundnya juga ada yang dekakon dari Indonesia, Gojek gitu. Ya. Jadi memang prospek ke depannya tuh bagus banget dan bisa dikatakan permainan valuasinya pun juga udah mengikuti valuasi startup gitu ya. Jadi Hmm. memang bisa dikatakan prospeknya masih masih bagus banget lah untuk Arto gitu. Tapi buat Jadi Pak, teman-teman mau jual beli kalian harus analisa ulang ya teman-teman ya. baik. Jadi cara menghitungnya juga sudah berbeda ya Pak kalau untuk bank digital ke depannya. Nah kalau menurut dari ruang saham kita melihat kalau untuk menghitung emiten konvensional dengan yang udah yang namanya ada teknologi itu udah mulai Mhm. berbeda cara menghitungnya gitu. Perbedaannya
seperti apa, Pak? Eh, Bisa aja perbedaannya seperti ini. Simpelnya ya teman-teman. Mhm. Simpelnya adalah kalau kita dulu kenal yang namanya price to earning ratio ya, PER Ya. gitu ya, price to Mhm. earning ratio. Nah biasanya ada yang bilang, oh price earning to ratio yang bagus itu selama di bawah 15 misalnya. Kemudian teman-teman pasti tahu juga kalau untuk di consumer goods biasanya ada PER yang jauh lebih besar. Nah ada juga yang Mhm. bilang PER untuk consumer goods di bawah 40. Nah, hal itulah yang akan membedakan. Nah, untuk di beberapa emiten untuk seperti teknologi, PER-nya bisa terkadang jauh lebih besar. Gitu. Hmm. Oke, baik. Jadi nantinya akan berbeda dengan saham-saham konvensional pastinya ya, Pak, Benar. perhitungan valuasinya. Oke. Ya. Pak, ada yang bertanya lagi nih, Pak, untuk Unilever, gimana pandangannya gimana ya? Oke, kalau Unilever terakhir kita juga sempat bikin postingan juga ya di ruang saham ya, di mana memang ada penurunan kinerja sedikit, tapi itulah yang membuat banyak investor akhirnya cenderung untuk jualan. Dan Mhm. selain itu, salah satu faktor lainnya menurut saya adalah seperti yang saya katakan tadi ya, emiten di bursa ini sekarang tuh lagi kencang karena komoditas gitu. Sedangkan Unilever itu masuk dalam sektor saham defensif ya. Jadi ketika memang pandemi lalu, biasanya orang-orang akan melirik sektor-sektor saham defensif seperti sebelum muncul Unilever ini gitu. Oleh karena itu wajar aja kalau memang Unilever lebih lambat, karena memang orang lagi mindahin dananya mereka dari defensif ke yang lebih agresif, yaitu komoditas. Baik, jadi dananya aja yang lagi pindah, tapi nanti juga kemungkinan akan balik lagi ke saham-saham defensif gitu ya, Pak? Ya bisa bisa jadi iya, bisa jadi enggak lah gitu. Mungkin tergantung keadaan nantinya ya. Benar. Oke, Pak, ini ada lagi yang bertanya dari Andreas Dwi mau tanya trading pakai analisa teknikal apa aja ya, Pak? Kalau kita udah bicara analisa teknikal tentu banyak ya teman-teman ya. Dari ada yang namanya analisa tape reading, ada yang namanya indikator, moving average dan lain-lain sih. Jadi sebenarnya banyak banget dan sebenarnya itu cocok-cocokan juga sih ya. Cocok-cocokan juga gitu. Nah, teman-teman kalau memang mau belajar lebih banyak, itu di ruang saham kita ada YouTube, kalian boleh langsung tonton sendiri aja di bagian trading, di playlist itu udah ada banyak banget sih, gitu. Oke, jadi kalau yang mau tahu lebih detail nih gimana perbedaannya apa aja dan kira-kira yang cocok yang mana sama kalian, silakan ditonton di YouTube-nya Ruang Saham sudah ada ya Pak pembahasan tentang Benar-benar. analisa teknikal. Baik, oke ini ada lagi yang nanya impact real yang gagal bayar hutang PKPU bagaimana ya Pak? Oh, impact sale yang gagal bayar hutang PKPU bagaimana ya? Mm, Sebenarnya saya udah lama nggak melirik di emiten real ya, tapi sebenarnya itu tinggal kalian ikutin dulu ya. Apakah memang impactnya besar apa enggak gitu ya? Dan kalian bisa cek juga di notasi khusus dari BEI ya, kan bisa cek coba di notasi ya, khusus. Apakah di BEI juga memberikan notasi khusus tersebut? Misalnya di notasi khusus itu ada banyak ya teman-teman. Misalnya dan kata-kata adalah emiten yang belum menyelesaikan kewajibannya gitu ya. Kalau memang udah masuk juga di sana, ya teman-teman harus hati-hati ya. Karena kita mm, sebagai investor retail ya, yang bisa kita kontrol itu cuma risiko gitu. betul. Lebih Yang baik penting hati-hati. oke, bagaimana teman-teman manajemen resikonya seperti apa gitu ya Pak ketika Ya. berinvestasi. Oke. Ini ada yang nanya juga nih Pak, mungkin lagi bingung mau mengambil saham apa nih Pak. Rekomendasi sahamnya yang menjanjikan untuk kita ambil saat ini apa? Silakan Pak Ervin. Wah, sebenarnya semua emiten itu pasti memberikan kesempatan sih untuk kita mendapatkan profit ya. Cuma dari teman-teman, kalian harus bisa melihat kesempatan itu. Nah, caranya gimana ya? Kalian harus disiplin, kalian harus punya persiapan. Jangan ketika sahamnya lagi naik terus kemudian kalian baru buru-buru FOMO ya untuk beli suatu saham tersebut. Gak gitu teman-teman, kalian harus punya persiapan dulu meskipun market lagi merah. Nah, kalian harus lakukan persiapan. Oh, ternyata saham ini bagus ya. Kita analisa lagi besok, kita analisa lagi besok. Nah, kalian harus disiplin dalam melakukan hal itu Hmm, gitu sih. Pak. Kalau kita atau kalau teman-teman memang mau lebih gak ada waktu nih buat analisa dan lain-lain gitu ya. Nah kita di Huangsam juga sering adain webinar yang dimana itu kita sebut kayak market update. Jadi kita juga akan kasih tahu kita biasanya lihat kayak emiten apa sih yang lagi rame gitu ya kan.
Misalnya Hmm. kemarin itu kita pernah, baru kemarin ya, kemarin dari minggu itu ada, kita lagi bahas emiten palm oil gitu, dan karena Ya. memang palm oil tuh lagi naik kenceng gitu. Nah, teman-teman bisa ikutin nonton dan dengerin aja lah. Nah, jadi teman-teman bisa tahu, oh ternyata palm oil lagi bagus. Nah, dari sana kalian udah bisa sendiri, oh mari kita cek besok emiten palm oil apa aja. Gitu ya kan. Ya, Kak, yang itu buat yang nggak mau repot ya, jadi silakan sudah dikasih semuanya di ruang saham tuh, jadi tinggal Iya, diobok-obok aja nih, ada apa aja sih di ruang saham gitu ya Pak ya. iya. Dikulik-kulik lagi. Oke Pak, ini ada lagi yang bertanya nih Pak. Kelebihan dan kekurangan dari trading dan investor jangka panjang. Boleh jelaskan Pak Erwin? Silakan. Tentu saja kalau kita jadi trading, kalau kita trading kelebihannya adalah teman-teman bisa dapetin profit yang jauh lebih cepat ya. Tapi dengan kalian trading sebenarnya kalian juga meningkatkan resiko. Nah, berbeda dengan kalian kalau investor. Investor tentu aja jangkanya lebih panjang, ya jangkanya lebih panjang, tapi untuk resikonya akan jauh lebih kecil. Kok bisa gitu sih? Nah, pasar saham IHSG itu bisa dikatakan dalam 10 sampai 20 tahun terakhir itu tuh cenderung naik terus-menerus, dan bisa dikatakan kasih return setiap tahun itu mencapai 13%, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau investing jangka panjang, sebenarnya itu akan jauh meminimalisir resiko. Gitu. Itu keuntungannya kalau di investor. Tapi ya kekurangannya lama banget gitu ya, lama banget teman-teman harus nunggu dapetin keuntungan. Belum kalau nanti gak untung ternyata gitu. Habis itu, selain itu, kalau trading ya biasanya teman-teman harus butuh lebih banyak persiapan lah ya, butuh lebih banyak Betul. persiapan. Kalau investing biasanya teman-teman bisa, oke saya beli, kemudian kayak saya tinggal sampai ada sentimen berikutnya, sampai ada pelaporan kinerja keuangan, baru teman-teman cek lagi gitu. Oke, siap. Jadi perbedaannya resikonya ya Pak. Resikonya yang kalau trader itu mungkin lebih besar dan investor jangka panjang jauh lebih kecil. Tapi untuk dapat gainnya atau returnnya juga lebih panjang Ya investor benar. gitu ya Pak dibanding trader. Oke, Pak. Ini mungkin ada satu lagi nih Pak pertanyaan prospek Waskita Biton Precast gimana ya Pak? Silakan Pak. Oh, oke. Jadi kalau konstruksi ya, kalau kita bicara emiten konstruksi biasanya ya akan mengikuti yang namanya infrastruktur sih. Ketika infrastruktur gerak, biasanya emiten-emiten di industri yang konstruksi juga akan ikut yang namanya gerak. Dan kan juga harus perhatiin beberapa emiten itu bisa dikatakan anak perusahaan yang biasanya Mhm. kan mengikuti induk perusahaannya. Ketika induknya udah gerak, biasanya anak perusahaannya juga akan ngikutin sih. Gitu. Oke, itu untuk WSBP-nya ya, Pak. Nih, kalau ada RO gimana, Pak, prospeknya ke depannya? Nah, kalau untuk Adaro, saya selalu katakan ya, kalau untuk emiten yang memang bisa dibilang di industri yang batu bara atau komoditas, kita harus cek yang namanya harga komoditasnya. Ketika harga komoditas dari batu bara, harga dunianya turun, ya otomatis teman-teman lebih baik wait and see dulu ya. Tapi ketika memang harga komoditasnya lagi naik, biasanya emiten-emiten yang berkorelasi tinggi dengan batu bara itu akan ikut naik. Gitu. Jadi kalian harus cek dulu tuh Adro dari secara sisi komunitasnya bagaimana. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ervin. Mungkin ini karena waktunya saya takutnya nanti kita kepotong sama Instagram sendiri, Pak. Boleh nggak sih, Pak, dikasih mungkin pesan-pesan nih, Pak, buat teman-teman yang menonton pada sore hari ini, mungkin yang lagi galau buat cut loss nih, sekali lagi, Pak, silakan, Oke, Pak jadi Ervin. saya kasih beberapa ya. Jadi karena temanya hari ini cut loss ya buat teman-teman. Uh, Cut loss itu bukan berarti kalian gagal ya teman-teman. Bukan berarti kalian gagal, tapi itu bisa dikatakan kan udah memberanikan untuk yang namanya lebih disiplin untuk para trader dan untuk para investor ya, kalian tetap butuh yang namanya cut loss ketika memang kinerjanya udah buruk gitu ya suatu emiten. Dan karena sekelas Warren Buffett pun tetap melakukan yang namanya cut loss. Nah, cut loss itu biasa di pasar saham, yang penting jangan quit atau exit, gitu aja. Baik, jadi intinya jangan quit dan exit ya teman-teman. Tetap dianalisa mau cut loss, mau hold. Itu balik lagi teman-teman. Baik, terima kasih Pak Ervin atas waktunya sudah bergabung bersama Warta Ekonomi sore hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf nih ada beberapa pertanyaan yang tidak terbaca. Saya cuma takut di-cut sama Instagram ya Pak, karena kita lagi ngomongin cut loss nih. Kayaknya takut juga saya di-cut sama Instagram, tahu-tahu putus gitu kita sambungannya. Ya, Baik, oke. terima sekali lagi terima kasih Pak Ervin.